Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Raja Iblis Tianwu tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat Xiaoyan juga tersenyum pahit, dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, bahwa Anda sebenarnya tidak jauh lebih baik daripada Taisu. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu keempat orang ini. Saat ini, tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat dan mungkin ketiganya berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Hanya saja dari keempat orang ini, dilihat dari kekuatan aura mereka, Xiaoyan dapat merasakan penindasan yang sangat kuat dari salah satu mereka. Karena ketika jiwanya dikeluarkan, ini sama sekali bukan tekanan yang bisa dikeluarkan oleh tingkat ketiga keabadian dewa. Senior, apakah tetesan air hujan yang Anda berikan kepada saya dapat memusnahkan ketiga orang itu secara bersamaan? Xiaoyan bertanya dengan serius. Meskipun Xiaoyan sudah menandai aura terkuat dari mereka, tapi karena tetesan air ini tidak akan berpengaruh pada orang kuat di atas tingkat keempat. Namun jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia harus membunuh tiga orang ini terlebih dahulu. Tentu saja, meskipun tetesan air tidak dapat membunuh mereka secara langsung, tapi masih dapat menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Mendengar itu, pikiran Xiaoyan segera tergerak, dan ada 3 tetes esensi yang tersisa di tangannya. Kali ini Xiaoyan menggunakannya tanpa ragu-ragu, kemudian muncul dalam keadaan yang tidak diketahui. Bahkan jika Xiaoyan jatuh ke dalam aturan ruang, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Bunuh! Xiaoyan meraung dan keras, kemudian setetes air hujan melesat keluar dari alis Xiaoyan yang tergerak oleh pikirannya. Saat tetesan air hujan itu melesat di sepanjang jalan, tetesan air ini tiba-tiba berintegrasi dengan kekuatan aturan Raja Iblis Tianwu. Seolah-olah Tianwu memiliki kepercayaan diri yang cukup dan tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Tapi yang membuat Xiaoyan bingung adalah tetesan air yang Tianwu berikan pada dirinya sangat kuat. Jadi musuh seperti apa yang ada di depannya? Hingga Tianwu ragu untuk mengambil tindakan, karena setidaknya Tianwu juga memiliki kekuatan dewa abadi tingkat kelima. Jadi seharusnya dia bisa membunuh musuh-musuh ini sesuka hati. Jadi hanya ada satu alasan Tianwu tidak berdaya, bahwa ranah Tianwu menurun, karena kristal emas pembangun surga yang telah ditanam dalam daging dan darahnya telah diambil oleh pagoda Shinchan Sulin milik Xiaoyan, sehingga mempengaruhi kekuatan tempur Tianwu. Hanya saja Tianwu tampaknya tidak menyesalinya. Tentu saja, mungkin juga tidak ada yang salah dengan kekuatan Tianwu itu sendiri. Tapi dia bersedia membantu Xiaoyan. Dia bahkan berusaha untuk tidak mengambil tindakan sebanyak mungkin. Karena selalu dia mengambil tindakan, itu akan menimbulkan lebih banyak konsekuensi dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, dia benar-benar berbeda dari 3 monster itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tampak lembut dan terus menyapu dengan lambat. Setelah Xiaoyan mendekat mereka bertiga, tetesan air hujan di sekitarnya melonjak dengan cepat. Kemudian sebuah bola air setinggi ribuan kaki terbentuk dengan melayang di udara. Melihat adegan itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya, karena beberapa sosok di dalam bola air semuanya tampak terdistorsi. Hanya saja kekuatan ini jelas bukan hanya dari pantulan air, tapi sebenarnya tubuh fisik mereka sedang ditarik, dan distorsinya menjadi semakin kuat. Sekarang mereka berempat terbangun dari suara seruling musim panas yang menyakitkan. Namun sepertinya pola air ini memiliki efek penyegelan, sehingga mereka tidak mungkin bisa lepas untuk sementara waktu. Tiba-tiba suara berderak muncul dari pola air, tapi kecuali orang kuat di tingkat keempat yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pola air, mereka yang berada di tingkat ketiga tubuh fisik mereka menjadi sangat aneh.
karena tulang lengan serta kaki mereka semuanya patah. Jika adegan ini terus berlanjut, maka seluruh tubuhnya akan terkondensasi menjadi bunga darah oleh bola air ini. Segera semburan darah terus-menerus mewarnai bola air menjadi merah darah. Meskipun mereka juga memikirkan cara untuk melarikan diri, tapi mereka tetap tidak bisa pergi, dan hanya orang kuat dengan kekuatan tingkat keempat yang bisa melarikan diri bola air tersebut. Setelah berjuang untuk mendapatkan kebebasannya, wajah orang kuat di tingkat keempat tampak pucat, dan dia jelas mengalami luka dalam yang serius. Meskipun begitu, matanya masih menunjukkan kekerasan, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, sosok halus itu melesat seperti bola meriam, dan bergegas menuju Xiaoyan dengan sangat cepat. Namun Xiaoyan juga tidak duduk diam dan menunggu kematian. Hanya dalam setengah batang dupa, semua luka di tubuhnya telah pulih saat tanda bintang 5 muncul di alis Xiaoyan. Lagi pula, tingkat pertumbuhan prajurit Taisu memang aneh. Meskipun ketiga orang itu bisa dianggap sebagai keabadian dewa tingkat ketiga, tapi kemampuan tempurnya hanya berada di keabadian dewa tingkat kedua. Meskipun Taisu melakukan segala cara untuk mencapai pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Xiaoyan juga telah membunuh Suruyu yang bisa dianggap dewa abadi tingkat keempat sendirian. Dan itu adalah bukti terbaik. Karena kekuatan tempur Suruyu hanya dapat dianggap sebagai orang kuat di tingkat ketiga. Tapi sekarang, apa yang akan dihadapi Xiaoyan adalah tingkat keempat yang sebenarnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melawannya. Bahkan dengan restu dari avatar Cinchan, jaraknya masih terlalu besar. Bagaimanapun, tingkat ketiga adalah cermin transenden yang dapat dianggap kuat. Tetapi tingkat keempat ini saat ini, Raja Iblis Tianwu tidak berpartisipasi pertempuran. Dan dia hanya menonton dari samping bersama ketiga monster yang berdiri di belakang Tianwu. Dalam hal ini, mereka merasa selama mereka mengikuti Raja Iblis tidak akan ada masalah. Sialan, semut sensi ini sedang mencari. Orang kuat di tingkat keempat dari Taisu ini meraung dan marah. Bahkan sebelum sosoknya mendekat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dari udara. Tuar! Tiba-tiba sebuah ledakan bergema di kehampaan. Bahkan sebelum Xiaoyan dapat bereaksi untuk menghindar, tubuh Xiaoyan langsung dihancurkan oleh kekuatan besar yang membuat tubuh Xiaoyan berlumuran darah. Di bawah kekuatan seperti itu, jika Xiaoyan tidak memiliki tubuh dewa asli bintang 5, mungkin dia akan hancur sampai mati dalam sekejap. Jika tidak, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Segera kecepatan orang kuat dari Taisu meningkat bukannya melambat. Setelah dia diserang oleh Xiaoyan, tiba-tiba sebuah tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Seolah-olah dia sudah siap membunuh Xiaoyan untuk menghilangkan kebenciannya. Tuar! Di bawah pertama ini, sebuah ledakan keras terus bergema. Karena gunung-gunung di bintang ini tiba-tiba runtuh. Sehingga asap dan debu dari dampak ledakan itu membumbung ke langit. Pada saat ini, orang kuat Taisu menghindari tatapan Tianwu. Namun setelah bergerak di dalam asap, dia mengikuti tatapan Tianwu. Pada saat yang sama, sebuah sosok yang berlumuran darah keluar dari asap dan debu. Ini tidak mungkin, meskipun anak manusia ini ditekan oleh 7 menara penekan dewa. Dan anak ini tiba-tiba bertarung dengan kekuatan keabadian tingkat kedua. Bukankah anak manusia ini seharusnya hanya berada di keabadian kaisar tingkat ke-9? Tapi dia dapat mengalahkan orang kuat di tingkat keempat dengan kekuatannya saat ini. Mungkin dengan menghadapi situasi hidup dan mati seperti itu dapat membantunya menerobos keabadian dewa. Melihat pertarungan sengit itu, Tianwu tampaknya mampu menembus apa yang akan terjadi. Dengan kepala harimaunya yang berisi 8 wajah, semua matanya terus bergerak secara bersamaan, seolah-olah mengungkapkan cahaya keemasan Raja Iblis. Kemudian dia menatap 3 monster itu dan berkata,
Orang ini hanyalah keabadian tingkat ke-9 dan bukan dewa abadi. Setelah tertegun sejenak, Tianwu melanjutkan. Mungkinkah Anda sudah berdiskusi dengannya? Tidak ada keraguan ketika kami berada di dunia lengan kuda. Seharusnya bukan itu masalah besar. Bahkan kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan manusia ini, kata buaya tiran perlahan. Namun karena dia tidak pernah melakukan apapun, tiba-tiba merasa malu dan menggaruk kulit kepalanya yang keras dengan cakarnya. Dan dia berkata dengan ragu-ragu, Senior, anak ini tidak biasa. Meskipun dia hanya berada di keabadian kaisar, tapi dia memiliki berbagai kekuatan asal-usul dan dapat memiliki kekuatan keabadian para dewa. Jika dia diizinkan merobos ke alam yang sama, dia tidak terkalahkan. Tapi bahkan dapat membunuh alam yang sama hanya dalam 3 gerakan. Pada saat ini, Tianwu sangat memuji Xiuyan. Dia merasa bingung, karena setelah membantu Xiuyan, Raja Iblis, apakah Anda belum merasakan sebab akibat? Jika tidak, itu juga terbagi menjadi baik dan buruk. Jika orang tersebut selamat dari bencana dan tumbuh besar di masa depan, dia tidak hanya akan menjadi musuh, tapi juga setetes anugerah. Saat ini, buaya tiran tiba-tiba berbicara. Tapi Tianwu tidak menjawab dan dia mengiyakan perkataan buaya tiran, karena memang benar yang dia katakan. Saat Tianwu melihat Xiuyan bertarung dengan sangat sengit, dia bisa melihat potensi Xiuyan dan terus memperhatikan satu sama lain meskipun persahabatan terbentuk. Mungkin ada variabel di masa depan. 7 langkah mengejutkan para dewa. Segera bayangan kaki ledakan mengembun dan melesat ke abadian dewa tingkat keempat. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombak hitam di tangannya, memuntahkan cahaya hitam mengarahkan kaki Xiuyan satu demi satu. Meskipun keterampilan bertarung ini tingkat kuno, tapi dengan kekuatan Xiuyan saat ini, itu hanya bisa dianggap keterampilan bertarung yang cukup kuat sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.